Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan juga tentunya bahagia, serta semangat menjalankan aktivitasnya pada siang hari ini. Senang sekali rasanya saya Fiona Nijiretno dapat menjumpai Anda dalam program spesial kali ini, yaitu program podcast Sulsel Series yang seri ke-7 dalam rangka hari ulang tahun Sulawesi Selatan yang ke-353. Nah, kali ini kita akan banyak membahas mengenai satu kepulauan yang terkenal di Sulawesi Selatan, yaitu Kepulauan Selayar. Nah, Kepulauan Selayar ini berada di antara letaknya strategis karena berada di tengah-tengah koordinat wilayah timur dan juga barat. Nah, kali ini tema yang akan kita bahas yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar menuju kawasan ekonomi khusus. Dan tentunya telah hadir bersama Vio di studio kali ini, yaitu Wakil Bupati dari Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu Bapak Haji Saiful Arif SH. Untuk itu langsung saja kita sapa Bapak Wakil Bupati kita pada hari ini, yaitu Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah saya sehat. Salam hangat, salam sehat, salam hormat untuk semuanya. Siap. Salam sehat, salam hangat dari Bapak Wakil Bupati kita nih. Nah Pak, apa sih aktivitasnya belakangan ini? Lagi sibuk apa nih Pak? Saya mau singgung dulu, saya pada putaran ke-7 ini dengan sekian banyak bupati yang tampil. Ya, saya Pak, urutan ke-7. Bagi saya ini angka 7 bukan angka sembarangan. Iya, bagaimana Pak ini? Angka yang sangat religius, angka yang sangat agamis, karena yang saya tahu 7 hari dalam sepekan. Betul. Kalau orang Islam tawaf itu 7 kali mutar di Ka'bah. Ya. Kalau orang Islam itu sa'i, berlari-lari kecil atau berjalan cepat antara dua bukit Safa dan Marwah, itu 7 kali. Dalam Al-Quran ada juga disebut As-Sab'ut Tiwal, 7 surah panjang. Jadi sekali lagi ini angka yang sangat agamis, angka yang sangat religius, angka yang sangat berkesan bagi saya. Ya, berarti pada kesempatan kali ini sungguh sangat luar biasa ya Pak, luar biasa. Dapat pada program ke-7 ini Pak. Betul. Iya. Betul. Tentunya ada filosofi-filosofi yang telah dipaparkan oleh Bapak Saiful ini. Nah Pak, sebelum kita melangkah terlalu jauh membahas tema hari ini ya Pak, mengenai kawasan ekonomi khusus nih, saya mendapatkan informasi nih Pak, sebelum menjadi wakil bupati, Bapak ini menjadi ustadz ya Pak? Ya. Mungkin bisa ceritakan, berbagi kepada Tribuners Pak? Baik. Latar pendidikan saya memang di Jogja. Saya sudah di Jogja, di SMA, di sini Selta itu Madrasah Aliyah. Sehingga nuansa-nuansa agama sudah dari kecil sudah ini. Kemudian tiba di Selayar, lalu kemudian menjadi narasumber dari berbagai diskusi dan juga ceramah di kampung-kampung. Itu aktivitas saya. Dan itu saya jalani sampai sekarang juga. Oh, masih sampai sekarang. Ya, sampai tidak sekarang. Lepas ya. Tidak sudah lepas. Terpatri ya Pak. Jadi mobil dinas itu kayaknya sudah seperti mobil artis. Kadang saya ganti mobil, ganti pakaian di atas mobil karena saya ketua Palang Merah, saya ketua Kwarca Pramuka, saya ustaz, saya wakil bupati. Jadi kalau tabrakan dan bersambung-sambung acara itu ya ganti pakaian di atas mobil. Jadi alternatifnya ada di mobil ya Pak, betul. untuk kelangsungan ini profesi karir. Karena nggak sempat lagi kalau pulang lagi ganti pakaian, nggak sempat. Terus Pak, saya juga mendapat informasi nih, apa benar Bapak Wakil Bupati ini sebelumnya menjadi wartawan? Ya, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana kronologinya menjadi wartawan ini Pak? Baik, sebelum saya singgung itu, Vio, saya ini digelar dan diledek sebagai Wakil Bupati yang punya tugas tambahan. Karena Wakil Bupati tidak ada di regulasi, tapi tugas tambahannya Wakil Bupati Selayar itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Karena hampir setiap pekan hari Ahad itu saya diminta untuk menikahkan pasangan pengantin. Nah, berkaitan dengan wartawan, Pio, saya adalah kadernya Pak Dahlan Abu Bakar, senior kita. Waktu jaya-jayanya itu kedaulatan rakyat, itu sejaman dengan pikiran rakyat di Bandung, sejalan dengan kedaulatan rakyat di Jogja, dan di Makassar ini kan di Bandung itu pikiran rakyat, kemudian di Jogja. Itu sejaman semua itu.
Nah, saya masuk di situ. Dan di kader kemudian mendapat tugas di Des Hukum. Ya. Jadi pekerjaan saya di kantor kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, bergaul dengan teman-teman pengacara dan wartawan-wartawan yang desnya adalah, dan itu kemudian adalah bakat di menulis sejak dari Jogja. Ya. Jadi saya sudah belajar menulis di Jogja dan itu yang kemudian saya kembangkan ketika aktif di Pedoman Rakyat sebelum menjadi pegawai negeri berbasis Departemen Penerangan sebelum dibubarkan oleh Gus Dur. Jadi itu berapa lama Pak ini terjunnya di jurnalistik? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Lalu menjadi PNS. Lalu kemudian ada yang mendaftarkan saya. Saya bukan mendaftar sendiri, didaftarkan orang karena dibutuhkan tenaganya katanya, karena di samping bisa sebagai juru penerang dia punya pengetahuan agama untuk bisa mendekatkan pada masyarakat. Kesan-kesannya saat itu bagaimana Pak? Saya sangat enjoy, enjoynya sebagai wartawan, saya lupa untuk mendaftar sebagai pegawai negeri. Bahkan sudah ada SK saya masih tanya bapak saya, apa betul SK saya sudah ada? Saking tidak percayanya. Bahkan saya sudah jadi pegawai negeri, sampai di Selayar, saya mesti tetap minta izin kepada Kepala Kantor Departemen Penerangan dan kepada Pak Manuhua, saya ingin melanjutkan sebagai koresponden sekaligus ngantar koran Pedoman Rakyat ke pelanggan-pelanggan. Dan itu di ACC? Di ACC, Jalan 22. Berarti di samping jadi wakil bupati, tentunya... Enggak, waktu itu sebagai pegawai PNS di penerangan. Merangkap sebagai koresponden, sekaligus agen untuk cabangnya. Karena saya tangani masih media cetak. Ya, Pedoman Rakyat sampai koran-koran. Saya antar sendiri. Dan itu berakhir pada tahun berapa Pak? Itu berakhir di sekitar tahun 1992. Karena saya terangkat 1991. Jadi setelah kemudian mendapat jabatan semakin ini, saya percayakan pada teman untuk agennya. Tetapi korespondennya nggak bisa ditangani, nggak bisa harus orang yang berbasis. Betul. Seperti itu. Jadi hingga saat ini masih menjadi koresponden Pak? Saya kalau kunjungan kerja nggak bawa wartawan karena saya sendiri yang bikin beritanya. Jadi teman-teman wartawan itu enak saja karena tinggal mau rubah-rubah judul itu. Nah, tadi Bapak menjelaskan bahwa ada kunjungan nih Pak. Berarti kesibukan dari Wakil Bupati Selayar ini melakukan kunjungan ya Pak? Ya. Itu ke mana-mana saja yang sudah dikunjungi? Selayar itu 130 pulau ya. Berarti sudah... Nah, kecamatannya yang di daratan itu 6 kecamatan. Di daratan besarnya Selayar, yang 100 kilo panjangnya itu. 5 kecamatan itu menyebar di pulau-pulau. Dan karena luas dan tidak bisa dikunjungi setiap saat, maka saya datang ke sana kunjungan kerjanya di bulan April dan di bulan Oktober. Kenapa? Di situ musimnya teduh. Iya. Di situ musimnya teduh. Jadi kalau bulan April kita lakukan persiapan proyek apa yang jatuh di kecamatan kepulauan. Tapi kalau di bulan Oktober mengevaluasi apa yang sudah bekerja dan apa yang kalau ada persoalannya kita diskusikan di situ. Seperti itu pola kerja saya karena pulau itu jauh di jangkauan. Dan juga banyak ya Pak yang mesti dikunjungi. Saya pernah kunjungan kerja ke sana ke kecamatan terluar itu 2 kali makan sahur di kapal saking jauhnya. Itu bagaimana Pak ini pengalamannya yang bisa dibagi? Mungkin kayak kita perlu sediakan apa karena sampai sahur di kapal? Sahur di kapal, iya. Jadi kita tinggal lihat tergantung kecepatan kapalnya dengan jangkauan yang akan kita datangi. Makanya setiap mau berangkat untuk mengefektifkan perjalanan, saya tidak pernah membawa rombongan sekedar ikut-ikutan memperbanyak rombongan, tidak. Selalu saya tanya apa yang akan kamu lakukan berdasarkan tupoksimu, laporkan, kemudian apa kendalanya kita diskusikan. Jadi sebelum kita tiba kembali di daratan di ibu kota, mereka sudah harus saya siapkan laporan. Kita ketemu sehari 2 hari sesudahnya, kita bahas. Evaluasi. Kalau ada proyek yang terkendala, apa masalahnya? Bagaimana solusinya? Jangan diendapkan. Betul. Gitu. Berarti menjadi disiplin ya, melatih. Saya disiplin ya Pak. Selalu semua rombongan itu saya katakan. Kita bukan sekedar kunjungan kerja, jalan-jalan, rame-rame, enggak. Kita tugas. Kan biasanya ada yang kayak bilang mau liburan sekedar, aja, sekedar liburan, tapi nggak ada hasilnya Pak. Tentunya dari Bapak sendiri nih. Kenapa? Karena ini biaya kapal, itu biayanya rakyat.
Iya, betul, Pak. Perjalanan dinas dibayar itu uangnya rakyat, rumah jabatan uangnya rakyat, mobil dinas uangnya rakyat, tiketnya uangnya rakyat. Kita dilantik ini untuk melayani rakyat. Dan tentunya bertanggung jawab ya, Pak. Harus. Siap. Ya. Pak, tadi kan kita mengetahui Selayar ini luas, Pak. Nah, terkait visi dari Selayar ini kan berbunyi Kepulauan Selayar sebagai bandara maritim kawasan timur Indonesia. Ya. Dari sudut pandang Bapak ini, bagaimana terkait visi ini, Pak? Maknanya seperti apa? Visi ini kan kondisi ideal yang mau diwujudkan sekian tahun yang akan datang. Nah, visi ini kan sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat. Ya. Kenapa? Karena sudah menjadi perda. Perda itu kan disepakati antara pemerintah, Pak Bupati dengan jajarannya dengan DPR. DPR ini perwakilan rakyat. Berarti ini kesepakatan. Nah, visi ini dengan dua kata kunci, bandar maritim. Ya, betul. Maritim ini kan sebuah pelabuhan besar. Apakah di situ penumpang, apakah di situ jasa, apakah di situ logistik dan lain-lain. Itu bandar maritim. Bandar maritim. Dan ini, Vio, bukan hal baru. Selayar itu pernah menjadi bagian dari bisnis nasional bahkan internasional. Kenapa? Ada tandanya. Ada bukti sejarah, peninggalan sejarahnya. Di sana ada gong negara terbuat dari perunggu. Yang menurut informasi referensi hanya ada 2 di dunia. Satu di Indonesia, adanya di Selayar, dan satu di Cina. Berarti Cina pernah berkunjung ke Selayar dalam misi dagang. Kemudian banyak peninggalan-peninggalan dalam barang-barang kuno, barang-barang antik, ya memang peninggalan dinasti Qin kalau nggak salah. Ya, lalu kemudian di sana ada nama Hangkoang. Itu kan etimologi Cina. Iya, betul. Hangkoang. Kemudian ada Majapahit, berarti Jawa. Ada Padang, berarti Sumatera. Nah, oleh karena itu, ketika kita angkat bandar maritim, ini hanya mengungkit kembali kejayaan Selayar masa lalu. Kawasan timur Indonesia karena berada di tengah. Via singkat tadi semua kapal yang lari ke timur lewat di Selat Selayar, yang lewat ke barat lewat di Selat Selayar. Nah, kita mau memanfaatkan posisi strategis ini untuk mengembangkan Selayar, mendongkrak Sulsel, memajukan Indonesia. Tentunya tentunya melestarikan dari yang lalu, secara historis, dan juga ke depannya bagaimana mengembalikan kejayaan Selayar masa lalu, tetapi kemudian mengatasi tantangan Selayar masa depan. Siap, Pak. Luar biasa sekali, Pak. Nah, Pak, dari letak yang strategis ini, keunggulan-keunggulan seperti apa yang dimiliki dari Selayar ini, Pak? Ya, kalau bicara keunggulan atau potensi, secara kompetitif atau komparatif, Pak? Selayar terdiri dari 130 pulau. 32 malah. Sekalipun hanya 38 kurang lebih yang berpenghuni diantaranya. Panjang pantainya 670 kilo. 670. Terpanjang di Sulawesi Selatan. Ya. Oleh karena itu, alami bahwa Selayar punya potensi pariwisata, bahari terutama, dan Selayar punya potensi perikanan. Dan oleh karena itu, untuk menjabarkan ini bandar maritim kawasan timur Indonesia, kami tawarkan dan sudah menjadi persetujuan dengan rakyat melalui DPR di dalam Perda RPJMD kami. Ya. Pertama, pusat distribusi logistik kawasan timur Indonesia. Akan sangat terbantu penghematan ekonomi secara nasional kalau posisi itu direbut oleh Selayar. Itu pusat distribusi logistik kawasan timur Indonesia. Yang kedua, kawasan ekonomi khusus pariwisata. Karena Selayar di samping pariwisata bahari, ada pariwisata sejarah, ada pariwisata budaya, ada pariwisata alam, ada pariwisata lingkungan. Ya. Dan oleh karena itu kita dorong program unggulan itu kawasan ekonomi khusus pariwisata. Yang ketiga, dengan potensi perikanannya, kawasan industri perikanan terpadu. Dalam dulu pernah dilakukan penelitian oleh Kementerian Perekonomian, dan ini canda tetapi serius. Mereka melakukan survei di Muara Baru, tempat pendaratan ikan di Jawa, di Muara Angke.
kemudian di Bali, kemudian di Pautere, kemudian di Sinjai. Mereka mengambil kesimpulan seandainya ikan punya KTP, ketika ditanya ikan yang mendarat di pelabuhan-pelabuhan perikanan itu, maka dia akan mengaku asliku selayar. Tapi Pio, sayangnya itu tidak dinikmati oleh selayar semuanya. Karena hanya ditangkap lalu kemudian dibawa ke tempat lain. Kenapa? Belum ada es batu yang memadai, belum ada BBM yang mencukupi, belum ada listrik untuk mesin tenor. Makanya kami angkat kawasan industri perikanan terpadu. Itu akan mendongkrak bukannya selayar, tetapi Sulsel dan nasional insya Allah. Kalau bicara presentasi Pak, sudah berapa persen nih progres dari kawasan ekonomi khusus ini? Target kita kan terbangunnya pola pembangunan di kawasan ekonomi industri, terbangunnya dasar pembangunan kawasan ekonomi khusus, terbangunnya dasar pembangunan pusat distribusi logistik. Itu terus berproses. Sadar kita baru 1 tahun dilantik ini. Tentunya. Jadi terus kenapa? Karena tidak seluruh kewenangan itu ada di Pemda Selayar, Bos. Ada di provinsi, ada di pusat, dan itu butuh kajian, butuh komunikasi, butuh koordinasi. Itu yang berproses sekarang. Yang menarik nih tadi Pak, ada dijelaskan bahwa pariwisata lingkungan. Itu seperti apa sih Pak? Pariwisata lingkungan ini kan kalau bahari kita sudah tahu banyak pulau, laut-laut, dan juga kalau lingkungan ini secara penjelasannya bagaimana Pak? Lingkungan di sana kan ada pohon khas kenari. Mungkin ada di tempat lain kenari, tetapi kenari boleh ditanya termasuk kemiri itu khas. Barangkali Tuhan memang memberikan anugerah tersendiri bagi Selayar. Karena kalau kenari aslinya ditanam di tempat lain tidak sebagus di Selayar. Kalau kemirinya, kalau jeruknya ditanam di tempat lain sekalipun bibit asli Selayar, ditanam tempat lain tidak sebagus. Rasa dan aromanya khas Selayar, termasuk kelapa. Jadi ketebalannya, kemudian nilai santan dan minyaknya di dalam itu, sekalipun bibit asli Selayar ditempatkan ditanam di tempat lain, pasti hasilnya beda. Nah, ini jasa lingkungan yang kita jual. Sebagai jadi kita misalnya ada satu range untuk jeruk, silakan masuk. Kalau mau ngambil, mau metik, silakan. Mau makan sepuasnya, silakan, banyak sekian. Asal jangan bawa, itu lingkungan. Lingkungan. Berarti, dan itu kita rintis terus. Berarti ini lingkungan tentunya berkesinambungan juga dengan... Harus kita pertahankan fungsi lingkungannya. Fungsi lingkungannya. Terus juga menghasilkan perkebunan, maksudnya hasil perkebunan juga ini kan Pak, jeruk, kelapa. Lantas strateginya pemerintah ini untuk penyalurannya bagaimana Pak? Jadi bicara wisata, kemudian perdagangan, bisnis kan tidak bisa kita lepas dari akses. Menuju Selayar itu ada 3 alternatif. Udara bisa, laut bisa, darat bisa. Laut bisa langsung dari Pautere ke Selayar dengan kapal laut. Kalau darat, orang biasa salah paham. Nyebrang di Bira ke Selayar itu transportasi darat. Karena ferry itu jembatan berjalan. Memang lewat di laut, tapi dia masuk di Dirjen perhubungan darat. Tapi 3 alternatif mau ke Selayar aksesnya. Kalau udara, udara Pak? Udara ya Makassar langsung Padang. Untuk saat ini masih beroperasi? Kita sementara berjuang lagi karena pertama dihantam oleh COVID. Yang kedua dihantam oleh naiknya faktur harga. 3 dihantam oleh naiknya BBM. Lalu kemudian mereka menaikkan. Tapi kita komunikasi supaya ini tetap bangkit karena sekali lagi Selayar bukan berdiri sendiri. Maka kita harus meyakinkan provinsi ini ada bagian tugas dan tanggung jawabnya provinsi. Karena tanpa Selayar provinsi tidak lengkap. Betul. Apalagi kan komoditinya juga banyak, wisata-wisatanya tentunya menjadi kekayaan tersendiri lah di Selayar ini Pak. Dan kami sangat berterima kasih karena Pak Gubernur punya banyak perhatian di sana. Jambore PKK akan ditempatkan di Selayar tingkat Sulawesi Selatan. Kami berusaha dan kami berharap mudah-mudahan pada saat Jambore itu yang akan didatangkan seluruh kabupaten kota di Selayar
ada launching bahwa pesawat terbang kembali. Aksesnya dibuka kembali, Dibuka ya Pak. kembali. Jadi tentunya ini sudah melalui koordinasi, Pak? Sudah berkali-kali. Tinggal kita cari bagaimana polanya yang aman. Menguntungkan maskapai tapi tidak memberatkan pemerintah dan masyarakat. Betul. Gitu. Tentunya juga memudahkan penumpang nih, Pak. Ya, penumpang. Terkait biaya. Biaya tiket. Ya, betul. Biasanya dulu-dulu Pak, kisaran dulu berapa? Masih kisaran 500, 600, orang enjoy saja. Daripada 2 jam menyeberang, kemudian 4 jam dari Bulukumba ke Makassar, mereka lebih ini 40 menit sudah nyampe ke Makassar. Kalau lewat udara. Tapi ketika, kalau lewat udara. Tapi kadang-kadang yang mengantar kita ke Mandai, belum tiba di kota, kita sudah tiba di Selayar. Lebih cepat tiba di Selayar. Lebih cepat yang tiba di pesawat itu daripada pengantar kita ke Mandai. Cuman dengan diangkatnya karena konsekuensi aftur, konsekuensi BBM itu, maskapai juga tidak mau rugi sebagai perusahaan, dia angkat tiketnya. Berteriaklah penumpang, nggak sangguplah penumpang. Tapi kenaikannya itu dari 600, kisaran 600 menjadi berapa, Pak? Bisa 2 kali lipat itu, makanya berat mereka. 1.200.000. Nah, ini karena nanti di situ baru kemudian tertutupi biaya operasionalnya, nggak bisa juga disalahkan, bisa dipaksakan karena mereka perusahaan. Nah, sekarang kita mau cari polanya yang aman, apakah subsidi itu dari kabupaten atau dari provinsi, karena Selayar bahagian dari Sulawesi Selatan gitu. Sementara cari polanya. Ditunggu follow up-nya, Pak. Semoga nanti. Tapi harapan kita Jambore dilaksanakan, launching. Maskapai terbang kembali Mandai Selayar. Siap Pak, semoga segera terrealisasi. Doakan. Iya, siap Pak. Seluruh warga dan pemirsa kita harapkan. Ya, buat Tribuners kita saling mendoakan nih buat kemudahan dari transportasi udara ini ke Selayar, Pak ya. Iya. Pak, tadi kan ada menyinggung sedikit mengenai kenaikan harga transportasi udara ini ke Selayar terkait pandemi. Nah, kalau dari segi pendapatan daerah Selayar ini pas pandemi gimana, Pak? Dan transisi ke endemi nih? Oh iya. Apakah terjadi penurunan yang signifikan atau malah meningkat, Pak? Saya kira sama semua kondisi ini memporak-porandakan, mengacaukan bisnis kita, pendidikan kita, kesehatan kita. Selayar juga terdampak seperti itu. Tetapi dengan kerjasama, kolaborasi, sinergitas lintas institusi, lintas organisasi, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, semuanya kita keroyok persoalan itu. Alhamdulillah kita makin sekarang bangkit kembali. Kemarin baru-baru Pak Dandim kebetulan mau tinggalkan daerah karena sudah dimutasi. Beliau menggalang satu komunitas Kopassus. Ternyata Kopassus itu akronim dari kopi pakai susu. Mereka melaksanakan pasar rakyat dan menghimpun itu, mengundang UMKM untuk berjualan di situ. Rakyat berduyun-duyun karena berwisata, kemudian BRI datang untuk mengundi SIM pedas. Maka menyatulah itu, ekonomi bangkit kembali. Mudah-mudahan itu adalah awal kebangkitan. Pak Dandim tinggalkan, tetapi akan ada Dandim pelanjutnya untuk meneruskan kolaborasi, sinergitas. Seperti itu. Menarik sekali, Pak. Jadi strategi pemerintah, strategi ini ada kerjasama antara pemerintah dan juga Dandim ya. Dan saya pribadi, mohon maaf, Pak. dalam bahasa agama itu dikatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffa ka'annahum bunyanum marsus. Allah sangat mencintai hambanya yang berjuang di jalannya, mengatasi persoalannya, membangun kebaikan, membangkitkan kepositif dalam barisan yang teratur. Seperti antara satu sudut dengan sudut lainnya saling mengokohkan. Itu motivasi saya. Siap. Jadi lahirlah program-program itu dengan sinergitas, dengan kolaborasi, diinspirasi oleh ayat itu tadi. Luar biasa, Pak. Pak, tapi strategi lain nih dari program-program yang telah ada, selain program ini maksudnya, Pak, Kopassus ini, selain itu? Apakah masih ada program-program lain yang dicanangkan dari pemerintah Kabupaten Selayar? Itu Kopassus kan program spontanitas. Spontanitas. Yang lahir dari kondisi yang dihadapi oleh Pak Dandim ketika itu. Menggunakan momentum akan meninggalkan Selayar. Melanjutkan tugas dan pengabdiannya di tempat lain. Tapi kemudian 1 hari, 2 hari sesudah itu, dia lakukan lagi makan bakso massal. Jadi semua penjual bakso dari Kota Beteng itu dikumpulkan. Lalu kemudian siswa, karyawan, guru, kemudian organisasi dan juga pegawai
dilaksanakan jalan sehat. Jalan sehat. Saya komentar di situ, ini jalan sehat yang terbanyak pesertanya, yang terpendek rutenya, yang tercepat selesainya. Tetapi sangat besar manfaatnya karena mereka, dia bilang penjual bakso itu mudah-mudahan setiap tahun begini. Oh, tentunya ada pengharapan untuk terus dilakukan Pak program-program seperti ini. Makanya saya katakan ini Pak Dandi bukan hanya inspirator, bukan hanya motivator, bahkan provokator dalam arti positif. Dan harus kami kembangkan dengan pola lain, dengan tempat lain, dengan komunitas yang lain untuk membangkitkan ekonomi Selayar. Gitu, Vio. Siap Pak. Lantas Pak, untuk tahun ke-2026 ini, target pembangunan Selayar kan di tahun 2026 menjadi kawasan pusat distribusi logistik nih Pak. Bagaimana sih perkembangannya? Sorry Vio, jadi payung besarnya itu Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia. Kawasan ekonomi khusus itu adalah pilar pembangunan pertama. Yang kedua, kawasan industri perikanan terpadu. Yang ketiga, pusat distribusi logistik kawasan timur Indonesia. Tapi ada program kemasyarakatan, kerakyatan, Bangga Sukadesa. Gerbang Sari, Gerakan Membangun Desa Mandiri. Nah, kami berharap dengan Pak Desa di wilayahnya masing-masing, di backup oleh BPD dengan para anggotanya sebagai DPR di tingkat desa, menghidupkan yang dikatakan itu BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Ini program dan lembaga ekonomi kerakyatan. Kalau ini kuat, maka insya Allah ekonomi Selayar akan bangkit. Lahiran dari Gerbang Sari, Gerakan itu, Membangun Desa Mandiri. Lahiran-lahirannya mungkin UMKM ya Pak? UMKM, iya. Jadi potensi-potensi yang ada di desanya, ini dalam konsep kami itu ditangkap oleh BUMDes, dibeli oleh BUMDes dengan modalnya penyertaan dari APBD desanya. Kalau dia nggak sanggup menangani BUMDes tersendiri, kita akan mediasi, fasilitasi agar kerjasama dengan BUMDes tetangga untuk menjual potensi itu. Apakah di wilayahnya Kenari, apakah Kemiri, apakah potensi laut, sehingga ekonomi itu berputar di desa. Gitu konsep kita. BUMDes, menarik nih Pak. BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Dipayungi oleh program Gerbang Sari, Gerakan Membangun Desa Mandiri. Langsung lantas di atasnya ada payungnya lagi, yaitu Bandar Maritim. Bandar Maritim, itu payung besarnya. Siap Pak. Tapi Pak, kenapa sih menjadi pertanyaan, mengapa harus Selayar yang menjadi kawasan ekonomi khusus? Ya karena kekhususannya Selayar. Di dalam provinsi di program strateginya provinsi ada 2 yang difokuskan wisatanya. Toraja dengan budayanya, Selayar dengan wisata baharinya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, Selayar bukan hanya memiliki bahari, ada sejarah, ada alam, ada lingkungan, ada seni. Bayangkan satu contoh saja. Kalau di Sulawesi Selatan ada Bugis, ada Makassar, ada Toraja, ada Mandar. Di Selayar hampir semuanya ada. Ada Andi, ada Karaing, ada Pattah, ada Opuh. Jadi saya tidak berlebihan, kalau dikatakan Selayar adalah miniaturnya Sulawesi Selatan. Nah, kenapa wisata? Ya karena itu. Panjang pantainya 670 kilo, Vio. Kenapa nggak dimanfaatkan? Dan dibandingkan dengan, mohon maaf, ini saksi dan komentar testimoni dari orang yang pernah datang ke Bali, ke Wakatobi, dan lain-lain, Selayar hanya karena terlambat start. Tetapi kalau kita lihat pasir putihnya, luasnya, panjangnya, halusnya, asli. Kalau di tempat lain saya tidak perlu menyebut, itu pasir putihnya sebagian didatangkan. Selayar asli. Dan itulah yang kita jual. Pak, terlambat start ini, lantas strateginya pemerintah untuk mempercepat justru memburu ini? Karena sadar bahwa kita terlambat, masuk dari satu pilar utama itu kawasan ekonomi khusus pariwisata. Tapi itu kan bukan kewenangan sepenuhnya Selayar. Betul. Ada kewenangannya provinsi, ada kewenangannya pusat. Maka sambil ini kita dorong, kita terus mendatangkan tamu. Saya sudah provokasi semua komponen. Pramuka kalau bisa tingkat sulsel laksanakan di Selayar. Korpri kalau bisa tingkat kompetensi tarik ke Selayar. Olahraga MTQ, dan saya dapat
kegembiraan syukur karena Pak Gubernur tempatkan STQH tingkat provinsi tahun 2023 di Selayar. Seleksi tilawatil Quran hadis Selayar. Jambore PKK tingkat Sulsel tempatkan Selayar. Ini wisata. Wisata kan intinya orang berkunjung. Ya, betul. Wisata. Tidak perlu dari siapa, tidak mutlak dari siapa. Ya, baik domestik maupun karena mereka datang, mereka berbelanja, nginap di penginapan, ada pajak dan lain-lain, hidup ekonomi. UMKM tanah hidup. Berarti bantuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini dengan menjadikan Selayar sebagai tuan rumah untuk kegiatan skala provinsi luar biasa membantu Pemda dan masyarakat Selayar. Bantuan dari pemerintah provinsi lainnya, Pak, yang terlihat nyata selain dengan bantuan menjadikan tuan rumah ini seperti apa, Pak? Ada bantuan keuangan, ada bantuan melalui jalur pertanian, ada bantuan itu kan ada program yang kita katakan musrimbang. Jadi saya selalu katakan, oi Pak Desa, jangan kau habiskan anggaran desamu untuk melaksanakan kegiatan yang sebenarnya tugas dan tanggung jawabnya kabupaten. Jangan. Jangan habiskan anggaran untuk kabupaten untuk mendanai kegiatan yang sebenarnya tugas dan tanggung jawabnya provinsi. Jangan habiskan anggaran kabupaten yang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kewajiban pusat. Itu. Jadi harus sesuai. Ya, ada jalur muslimbang, ada jalur melalui anggota DPR kita yang di sana yang punya dapil di Selayar. Seperti itu. Lantas hal ini juga sudah didengar, Pak? Didengar. Cuman kan kita tahu dan kita paham, kita maklum bahwa anggaran itu terbatas. Maka kita pintar-pintarnya bagaimana menginginkan pemerintah provinsi, bagaimana menginginkan pemerintah pusat supaya ada APBD provinsi, ada APBD nasional APBN yang turun di Selayar. Pak, nah yang terkenal dari Selayar ini kan ada Takabonerate nih, Pak. Pertanyaannya apakah giat-giat dari pemerintah untuk menarik wisatawan? Apa saja? Mungkin dalam bentuk festival mungkin kali ya? Bisa dijelaskan, Pak? Sejak Pak Sahrul sudah setiap tahun itu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa promosi. Nah, di tahun ini kita laksanakan Festival Takabonerate. Dari tanggal 23 sudah kita rapatkan kemarin sampai tanggal 28. Dan kita sangat berharap Pak Gubernur bisa menyisihkan waktunya untuk hadir di situ. 23 bulan Oktober. Ini. 23 Oktober sampai 28 Oktober. Ada dua pusat tempat yang kita jadikan pusat kegiatan. Satunya di daratan, satunya salah satu pulau yang ada di ujung selatan Selayar, namanya Bahuluang. Bahuluang. Itu salah satu pulau, bahkan sudah menjadi desa khusus. Saya pernah ke sana, kalau kita dari pulau itu memandang ke laut lepas, itu ada 3 warna. Lautnya 3 warna. Ini bikin Pio penasaran, harus datang ke Selayar. Serius, Pak, sudah penasaran ini, kayaknya mesti jalan-jalan. Harus kayaknya, Pak. Bahuluang ya, Pak? Bahuluang. Jadi Festival Takabonerate ini sudah mendapat dukungan dari seleksi yang sekian ratus secara nasional, kemudian mengerucut menjadi 100, kemudian mengerucut tinggal seberapa, di Sulawesi Selatan barangkali, kalau nggak salah ingat, hanya 4. Salah satunya Selayar. Takabonerate ini. Dan itu mendapat dukungan dari kementerian, mendapat dukungan dari Bank Indonesia, mendapat dukungan dari provinsi, dan Selayar menjadi tuan rumah sebagai pelaksana. Ada kegiatan kerakyatan dalam bentuk seni, ada kegiatan ekonomi, ada kegiatan bernuansa wisata bahari, ada snorkeling, ada fishing. Ada snorkeling, fishing, dengan diving. Yang menjadi menarik ini adalah bisa diving dan juga snorkeling nih di pulau ini. Di pulau itu, Itu sudah disiapkan agendanya oleh panitia. Di tanggal 23 itu pembukaannya, sampai tanggal 27 penutupannya, baru kemudian tanggal 28 itu kembalinya. Pak, ini dilaksanakannya ini kayak di lapangan atau gimana, Pak? Ada yang di daratan itu dikatakan di tempatnya saya di Taman Pusaka itu
bernuansa laut karena berbatasan langsung dengan laut itu. Jadi orang yang datang di acara seremoni itu langsung diperhadapkan pada nuansa pemandangan laut. Apalagi dipusatkan di salah satunya itu di Bahuluang, di pulau itu yang saya katakan. Jadi kearifan lokalnya Selayar melalui Bahuluan itu akan ditampilkan seninya, budayanya, tradisinya, sama alam pegunungannya, karena ada juga bukit-bukit yang dikatakan Bukit Nane itu yang menjadi objek sekarang. Iya. Menarik, Pak. Menarik. Kayaknya perlu dikunjungi nanti tanggal 23 nih, Pak. Apa dapat undangan? Ini undangan ini. Siap. Ini saya undangan. kira tayangan ini undangan. Siap. Tinggal hubungi panitia mau aktif di sini. Boleh, saya kira pers harus diundang. Nanti saya sampaikan panitianya. Siap, Pak. Ditunggu undangannya. Nah, Pak, terkait ini, untuk sampai ke pulau Takabonerate ini, aksesnya bagaimana, Pak? Takabonerate itu kalau dari segi pemerintahan, Pio, itu berada di satu kecamatan karena kita jadikan satu kecamatan tersendiri. Pusat pemerintahannya di Kajuadi. Ya. Ada 3 desa di situ. Tapi desa-desa lain itu menyebar 6 desa terpisah dari daratan Kajuadi itu. Nah, kesananya aksesnya bisa langsung dari Benteng, ibu kota Kabupaten Selayar, langsung ke Kajuadi itu. Itu berapa lama, Pak? Tergantung kecepatannya. Biasanya. Tapi kalau kecepatan rata-rata bisa 7-8 jam kita jangkau. 7-8 jam. Tapi kalau kita karena ada pelabuhan dermaga di pantai timur selatan itu, kalau ke Kajuadi 3 jam nyampe kalau dari pelabuhan itu. Ini yang saya hitung dari Benteng, karena Benteng ke Apatana ke ujung selatan itu butuh waktu juga 2 jam. Gitu. 7-8 jam ya, Pak, untuk sampai ke Takabonerate. Ada bandara di situ, Bandara Perintis. Ya, Bandara Perintis. Sementara dikaji pengembangannya supaya lebih dekat, lebih cepat. Betul, Pak. Gitu. Aksesnya lebih mudah. Tapi ya wisatawan itu macam-macam juga. Ada yang mau wisatawan yang mana? Yang wisatawan petarung yang suka dengan tantangan, maunya ada. Iya, betul. Mau yang perjalanan panjang. Ada juga yang menikmati ombak itu kita siapkan juga fasilitasnya. Gitu. Pak, mau flashback sedikit nih terkait fasilitas snorkeling, diving. Nah, itu bagaimana sih, Pak? Sebenarnya bisa dijelaskan sedikit di pulau-pulau mana saja bisa? Apakah semua pulau atau ada yang paling terkenal? Enggak juga. Jadi memang kita juga tidak mau sembarangan merekomendasi. Betul. Nanti memang yang layak jual baru kemudian kita jual melalui komunitasnya masing-masing. Karena di sana juga ada komunitas selam, ada komunitas snorkeling, ada komunitas diving, dan mereka sudah sebagian sudah bersertifikat untuk mendampingi para penyelam ketika mereka datang. Kapal memang ini kendala kita, jadi terus akan kita kembangkan supaya ada kapal reguler yang dikendalikan oleh pemerintah melalui dinas pariwisata misalnya, atau pengusaha yang kita kembangkan melalui standar-standar wisatawan. Nah, yang ada sekarang ini masih kapal-kapal tradisional yang kita terus modifikasi dan berikan bimbingan agar dia tingkatkan fasilitasnya supaya makin hari makin mendekati harapan para wisatawan. Gitu. Terkait ini, Pak, nama pulaunya yang menjadi ikon untuk diving dan snorkeling seperti apa, Pak? Nama kalau Taman Nasional Takabonerate ada miniaturnya. Miniaturnya itu ada di Pulau Gusung. Pulau Gusung. Yang untuk diving ada, snorkeling ada, berjemur ada, fishing ada. Jadi orang yang mau aslinya Takabonerate kita berikan ini konsekuensinya, waktunya sekian, kendaraannya begini. Tapi kalau Anda punya waktu sangat terbatas, kami arahkan ke Pulau Gusung. Di depannya pulau ibu kota Kabupaten Selayar, Benteng. Jadi kita hanya nyebrang sekitar 20 menit nyampe ke situ. Berarti tergantung kesediaan kesediaannya. Kalau dia mau kunjungan singkat, kita antar ke Pulau Gusung. Karena miniatur itu yang kita mau nikmati di kawasan Taman Nasional ada di situ. Ya, snorkeling, diving, fishing, kemudian berjemur dan lain-lain ada di situ. Tapi kalau mereka mau menikmati 2-3 hari, kita antar ke Tinabo, pusat kegiatannya. Itu yang paling terjauh ya, Pak? Ya. Tinabo ini yang paling terjauh. Tinabo bukan terjauh, itu yang terindah karena disitulah tempat orang bermain dengan anak atau tuki Penyu. Bukan penyu, anaknya hiu.
Hiu ini karena ada balai yang menjaga, mereka aman, tidak di illegal fishing, tidak lagi di destructive fishing, mereka aman. Akhirnya ketika kita ke sana bermain dengan anak hiu, menepuk-nepuk air setinggi lutut, mereka datang. Dan itu salah satu jualan yang tidak banyak dijual oleh tempat lain. Makanya ini makin penasaran. Iya, betul Pak. Makanya saya terus ini bertanya mengenai wisata baharinya, karena kayaknya banyak sekali nih yang masih kita belum tahu nih. Karena kan mungkin kita mengetahui tapi hanya sekilas Pak, terkait seperti tadi Tinabo. Tinabo itu pulau kosong, tapi di situlah pusat pengendalian teman-teman Balai Taman Nasional Takabumi Rate sebagai UPT Kementerian Lingkungan Hidup di sana. Gitu. Bagus sekali Pak, luar biasa. Saya masih amazed nih Pak, sampai tidak bisa berkata-kata ini. Dan tentunya nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang akan saya suguhkan buat Bapak. Tapi setelah jeda berikut ini ya Pak. Baik, makasih. Ya.
Tribuners, kembali lagi bersama saya Firna Ciretno dan tentunya masih bersama narasumber kita yang sangat keren hari ini, yaitu Wakil Bupati dari Kepulauan Selayar. Dan tadi kita sudah banyak membahas mengenai potensi dari Selayar dan juga bagaimana Selayar ini akan menjadi kawasan ekonomi khusus terkait pariwisata, dan juga tentunya kita akan membahas nih bagaimana sih sumber daya manusia yang ada di Selayar ini. Nah, pertanyaannya Pak, mungkin langsung saja ya. Seperti yang kita ketahui bahwa potensi-potensi yang sudah disebutkan tadi oleh Bapak, baik itu secara poin maupun penjelasan rinci, bagaimana sih kesediaan dari sumber daya manusia ini untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada, Pak? Baik, ya, langsung saja. Terima kasih, Vio. Yang saya tahu sebagai pemegang amanah, seberapa banyak pun keberhasilan kita di sarana, prasarana fisik, maka ketika IPM kita rendah, orang akan mengatakan gagal kok bos. Indeks pembangunan manusia. Di data terakhir, Pio, kami baru berada di posisi 67,76 IPM kami. Sementara di waktu yang sama IPM-nya Sulsel sudah di posisi 72. Nasional sekitar 72, hanya beda koma yang saya tahu. Indikator utama IPM itu pendidikan, kesehatan, daya beli. Nah, subindikator pendidikan, Phil, itu antara lain yang utama lama rata-rata belajar di daerah itu. Nah, ini berarti berkaitan dengan lembaga pendidikan. Kita tahu Selayar satu-satunya kabupaten yang secara geografis terpisah dari daratan Sulawesi. Betul. Kami pernah diledek kabupaten luar negeri. Karena berada di kepulauan. Jadi kalau persoalan pendidikan kita tidak siapkan lembaganya, tamatan-tamatan STLTA-nya, apakah SMK atau SMU atau Madrasah Aliyah, terpaksa masih lanjut di tempat lain. Apakah di Makassar atau di Jawa atau di tempat lain. Maksud saya kalau tidak ada perguruan tinggi, Vio, maka indikator lama rata-rata belajar di daerah itu nggak bisa kita buat. Dalam konteks itu kami bersyukur dan berterima kasih, bergembira karena ada perguruan tinggi, program kerjasama antara Unhas dengan Selayar, vokasinya dua. Apa tuh, Pak? Destinasi pariwisata dan budidaya perikanan. Nah, itu yang sangat terkait dengan potensi. Betul. Sebanyak apapun potensi, sebesar apapun potensi SDA-nya sebuah daerah, tapi tidak dikelola oleh SDM yang handal, percuma. Kita tidak mau menjadi tamu di rumah sendiri. Boleh saja kita mendatangkan, tapi apakah begitu konsepnya? Tidak. Orang Selayar menjadi penonton di kampungnya sendiri? Tidak. Makanya ini sudah tahun kedua program vokasinya Unhas di Selayar. Malah kita bantu membangun gedung. Tahun ini kalau nggak salah hampir sekitar 2 miliar yang kita keluarkan dana untuk membangun pusat perkuliahannya. Ya itu. Dalam rangka mempersiapkan SDM yang bisa mengelola potensi yang kita katakan itu. Betul. Potensi supaya menjadi manfaat bagi masyarakat. Nah, kemudian datang menyusul ini Muhammadiyah. Katanya ini perguruan tinggi yang tercepat dan terbanyak ketika baru dibuka. Tercepat diurus karena hanya 6 bulan langsung mendapat persetujuan 4 prodi. Program studi. Dan salah satu diantaranya atau 2 diantaranya itu adalah berkaitan dengan potensi itu. Ada administrasi kesehatan, ada perikanan, tapi dia di teknologi pasca panen. Teknologi pasca panen. Ada 21 SLTA di Selayar, Vio. Ada MAN, ada SMA swasta Babus Salam dan Muhammadiyah, ada SMU umum, ada SMK. 21 totalnya. Kalau 1000 saja yang tamat setiap tahun. Dan tidak ada programnya ini Institut Teknologi Sains dan Bisnisnya Muhammadiyah, tidak ada program vokasinya Selayar, mereka lari keluar. Betul. Dan siapa yang akan mengawal potensi yang cari tamat potensi yang banyak itu kalau tidak ditangani oleh orang Selayar. Nanti yang tidak bisa ditangani oleh orang Selayar baru kita datangkan ahlinya. Nah, dalam kaitan ini baru wacana.
Tapi sudah mulai makin kencang, mudah-mudahan menjadi kebijakan nanti. Satu desa, satu sarjana. Satu desa, satu sarjana. Satu desa, satu sarjana. Sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi, maka harus didanai oleh APBD desanya. Sekali lagi, kalau tidak bertentangan dengan regulasi. Dianggarkan dari APBD desanya. Nanti mereka menyeleksi siapa yang berhak menerima beasiswa dari APBD desa itu, kita akan bikin kriterianya. Mungkin ekonominya tidak mampu, tapi intelektualnya bagus. Jadi intelektual mantap, tetapi finansial tidak mendukung, itu kriteria utama untuk mendapat itu. Itu dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Selayar di bidang pendidikan untuk mendongkrak IPM. Luar biasa. Kesehatan, di samping pendidikan itu, kita sudah bangun rumah sakit Pratama di Jampea. Kita sudah bangun sekarang, ini sudah beroperasi malah. Rumah sakit Pratama di Jampea itu 2 kecamatan yang dijangkau. Kemudian ada sekarang sementara berproses pembangunannya rumah sakit Pratama di Bonerate, kecamatan lain. Bahkan Prof. Kadir, putra asli Selayar, salah seorang dirjen di Kementerian Kesehatan, kalau ini sukses, kita anggarkan lagi rumah sakit Pratama di kecamatan Pasik Lambena, kecamatan terjauh. Itu dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah di bidang kesehatan. Kalau daya beli, itu UMKM itu. Ya, UMKM. Kita cerita tadi. Itu, Vio. Siap, Pak. Luar biasa sekali, Pak. Dan menariknya, mungkin karena prodinya itu aneh atau tidak ada tempat lainnya, bukannya orang Selayar yang daftar. Dari beberapa tempat kita pantau dari media, malah daftar di Selayar. Jadi bukan terbatas. Sekedar orang Selayar saja. Tidak terbatas, karena kita terbuka. Ya. Mungkin mereka butuh dengan prodi itu, tapi tidak ada di tempatnya. Tidak bisa, dia daftar di Selayar. Total jumlahnya, Pak, untuk saat ini sudah berapa, Pak? Kalau prodinya Unhas ini kan sudah tahun kedua. Tahun kedua. Dia tahun kedua karena seleksinya juga agak ketat berdasarkan regulasi aturannya mereka. Di tahun pertama itu 40 kurang lebih. Di tahun kedua ini belum saya pantau lagi karena belum selesai barangkali pendaftarannya. Karena bertahap. Ya. Tapi ini programnya Muhammadiyah yang 4 prodi saya katakan itu. 4 prodi langsung mendapat mahasiswa baru 160-an. Total dari 4 prodi Total ini, dari 4 160-an. Sebuah perguruan tinggi yang baru pertama dibuka, menurut Kementerian Orang itu terbanyak pendaftarnya. Terbaru, terbanyak, dan tercepat. Dan juga hanya 5 bulan, 6 bulan diurus, dapat persetujuan dari pimpinan pusat Muhammadiyah dan Kementerian Pendidikan. Ini inovasi baru sih, Pak. Karena tidak ada di kepulauan di daerah lain. Iya. Khusus dari Selayar ini yang mencanangkan program ini pastinya, Pak. Saya berharap ini kalau dianggap betul dan baik bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman lain. Betul. Tentunya kita harapnya juga Tribuners juga pasti berharap bagaimana doa-doa baik. Media. Siap, betul. Dukungan doa dan usahanya sama jaringannya saya berharap ini bisa. Betul. Nanti penyampaiannya bisa disampaikan lewat media, Pak. Betul. Termasuk kali ini. Nah, Pak, terkait wisata, kita berbalik nih ke tema kawasan ekonomi khusus nih. Pertanyaannya, Pak, bagaimana sih investor asing mengembangkan destinasi wisata di Selayar? Apakah sudah seberapa banyak nih? Oke, pernah Selayar masuk orang Jepang. Pernah juga sekarang malah masih barangkali dari Perancis. Tetapi setelah kita lakukan evaluasi, Vio, ada yang harus kita percepat. Dan oleh karena itu saya tidak dampingi oleh teman-teman. Karena semua teman-teman ini saya berangkatkan satu tim ke Jakarta untuk ketemu atas permintaan Pak Gatot yang menangani investasi di Kementerian Investasi untuk membimbing para pejabat dan stafnya membuat proposal, tapi dalam bahasa bukan lagi potensi, tapi proyek. Karena kami sudah dijanji akan mendatangkan 50 investor lokal dan 20 investor asing. Tapi saya katakan waktu itu karena Zoom meeting, saya tidak mau bunuh diri, Pak Gatot. Saya mau benahi dulu proposalku, benahi dulu bahan-bahanku, argumentasiku, regulasiku, dan lain-lain. Baru kemudian kami tampil berhadapan dengan investor itu. Nah, Pak Gatot ambil jalan tengahnya. Kalau begitu, datangkan stafnya, kirim ke Jakarta, kami bimbing 2-3 hari. Supaya proposal yang dibikin bukan lagi proposal potensi, tapi sudah proposal berbunyi proyek. Berbasis proyek.
tadi saya diundang tiba-tiba didadak juga oleh Kadis Perikanan Provinsi untuk berdiskusi, tim dari Jepang ternyata. Dan Selayar sudah dicatat informasinya dan direncanakan akan berkunjung langsung menyaksikan potensi itu, baru kemudian menempatkan apakah misalnya pabrik es batu, cold storage, cold storage atau pabrik pengolahan, nanti akan melihat langsung. Datanya sebagian sudah diterima oleh tim Jepang tadi, saya diundang mendadak oleh Kadis Perikanan. Seperti itu. Masya Allah, Pak. Semoga sukses ya, Pak. Amin, amin. Kita doakan ini. Jaringan Tribun digunakan seoptimal mungkin. Untuk Selayar, Sulsel, dan Indonesia. Betul. Tentunya potensi Selayar ini pasti sangat berguna buat Sulawesi Selatan dan juga Indonesia, Pak. Mengharumkan nama Indonesia. Apalagi sudah mau bekerja sama dengan Jepang nih, Pak. Jepang. Dipantau langsung ke Selayar. Lalu pasti Pak akan kerjasama sih ini. Mudah-mudahan ini gongnya. Ya, betul. Di poin ke-7, kali ke-7 saya tampil di sini, mudah-mudahan ini menjadi berkah. Ya, betul, menjadi berkah, Pak. Pak, tapi dari selain respon Jepang ini, tentunya kan sudah ada wacana nih mungkin dari investor-investor lain. Bagaimana respon dari investor ini terkait potensi dan juga melihat Kepulauan Selayar? Justru begitu, waktu pembicaraan kita dengan Kementerian Investasi, kami malah menahan diri, jangan kami perhadapkan dulu dengan langsung investornya. Kami mau kristalkan dulu, supaya investor yang di 50 itu sudah bisa kita pilih yang mana, baik lokal, nasional maupun dari luar, domestik dan juga mancanegara. Kalau dia mau berinvestasi di perikanannya, di penangkapannya kan, di pelabuhan perikanannya kan, di pengolahannya kan. Nah, selama ini kan potensi-potensi terus yang kita jual. Sekarang nggak samanya lagi. Sudah harus proyek investasi. Nggak bisa lagi. Jadi dibedakan-bedakan ya, Pak? Sudah harus. Nah, ini yang digarap oleh teman-teman dengan di bawah bimbingan oleh Pak Gatot dengan Pak Saribua di Kementerian Investasi. Bukan serta-merta langsung nggak bisa lagi, sudah banyak sekali kalau potensi. Betul, semua orang bicara potensi, nggak lagi. Kita harus kristal betul. Sehingga calon investor 50 itu sudah bisa kita tangkap. Ini minatnya di sini. Nah, kalau perikanan kan luas sekali. Mau di penangkapannya boleh, mau di pengolahannya boleh, mau di dukungan pabriknya boleh. Seperti itu. Pak, terkait perikanan nih, potensi perikanan di Selayar, dan juga tentu laut di Selayar, katanya informasi itu data sudah mencapai 168.000 ton per tahunnya, Pak. Apakah ini sudah maksimal? Belum. Ya, saya katakan seperti tadi itu, Phil. Di masa saya wakil bupati, ini menarik juga karena di Selayar punya dinamika politik yang sangat aneh. Bagaimana itu, Pak? Saya sudah 2 kali wakil bupati di Selayar. Yang pertama 2010, 2015 mendampingi bupati di periode keduanya Pak Sahrir. 2010-2015 itu di celah-celahnya itu dilakukan penelitian. Dilakukan penelitian kerjasama antara Pemda Selayar dengan Kementerian Perekonomian. Kebetulan ada putra Selayar yang ada di sana belum pensiun. Dan itu tadi, seandainya ikan itu punya KTP, maka ketika ditanya ikan yang didaratkan di Muara Angke, Muara Baru, di Bali, di Pautere, di Sinjai, tidak seluruhnya, tetapi sebagian besar mengatakan asliku Selayar. Berarti yang 160.000 ton per tahun itu yang terdata. Karena itu yang naik di Selayar. Tapi banyak transaksi di luar, di laut. Bagaimana kita bisa tahu? Belum optimal. Berarti belum optimal. Nah, kita berharap BBM didatangkan ke Selayar. Teknologi pengelaman didatangkan ke Selayar. Armada didatangkan ke Selayar. SDM yang kemudian berkualitas didatangkan Selayar. Kita akan bikin kerjasama misalnya satu grup penangkapan satu kapal. Kalau tidak bertentangan dengan regulasi, harus ada program magang. Ambil 1-2 orang Selayar, naikkan di situ. Supaya jiwanya juga seperti jiwa pebisnis. Lingkungan. Jangan setiap mau melaut, setiap itu juga mau pulang. Habis BBM-nya, habis waktunya, hasilnya sangat. Pak, apakah ini masih menjadi wacana atau sudah
mengarah kita ke sana, berproses ke sana. Berproses. Ya. Itu di Kenapa? Karena kita evaluasi bantuan-bantuan peralatan penangkapan dari kementerian, dari provinsi tidak optimal. Kenapa? Di SDM kita. Nah, makanya kita mau dengan pendidikan ini dari awal. Kalau bisa 2 semester, 3 semester itu di kampus, ini kedepannya sudah harus ada program langsung magang di alat-alat tangkap yang ini, yang kapal-kapal penangkap yang profesional. Berarti bisa dibilang strategi pemerintah terhadap peningkatan jumlah produksi perikanan ini masih sedang berlangsung ya Pak? Sedang berlangsung setelah kita lakukan evaluasi. Ya. Jadi angka 168.000 ton per tahun itu belum optimal. Belum maksimal. Itu akan maksimal, itu akan optimal ketika kebanyakan penangkap ikan mendaratkan ikannya di Selayar. Selayar dulu, bukan langsung keluar. Bukan langsung keluar. Tapi itu hanya bisa jika BBM-nya cukup, jika pelabuhan perikanannya memadai, jika es batu pendinginnya cukup, jika ada teknologi untuk mengolah hasil cukup. Nah, itu makanya kita kembali kepada program unggulan atau pilar kedua itu, kawasan industri perikanan terpadu. Betul. Jadi mulai dari peningkapan sampai kepada pengolahan. Pak Gubernur siapa dulu kan perkenalkan, jangan tangkap jual, tangkap olah, tangkap olah, tanam olah, baru jual. Nah. Jangan kalau di darat kan petik olah jual, kalau di laut ikan tangkap olah jual. Sekarang kebanyakan tangkap jual, tidak ada nilai tambah di pengolahan. Pak, penjualannya ini berarti sudah dilakukan di luar Selayar, Pak? Di luar Selayar. Di luar Selayar. Apakah mereka bekerja sama dengan pengumpul? Ya. Itu kan bisnisnya. Ya. Apakah mereka datang menangkap lalu kemudian membawa ke kampungnya sendiri? Itu terjadi dua-duanya pola itu. Ada yang datang hanya kerjasama dengan pengumpul di lokal itu, mereka menjadi pengumpul lalu kerjasamanya hanya dengan pengumpul. Ada juga yang datang langsung menangkap. Saya pernah kunjungan kerja, saya mampir di sebuah kapal. Saya dengan teman-teman hanya mau minta 2 tusuk untuk dibakar-bakar. Bukan 2 tusuk, 2 baskom dikasih. Ternyata dari Buton. Saya bilang, Pak, kenapa jauh sekali ke sini? Ya. Dia Apa bilang, yang menarik? Kami datang ke sini jauh, tapi pasti dapatnya. Apa? Daripada dekat, tapi nggak pasti. Lebih baik bermalam, lama, jauh, tetapi kami pasti dapat. Bayangkan, 2 tusuk yang kita minta, 2 baskom yang dikasih. Itu karena potensi sumber daya alam yang ada di Selayar itu sendiri. Inilah yang belum optimal yang saya bilang. Sebagian masih lari keluar karena transaksi di laut nggak bisa dipaksa karena memang tidak ada fasilitas. Betul, Pak. Makanya kembali kepada program itu, kawasan industri perikanan terpadu. Baik, Pak. Saya masih amazed sekali Pak sama penjelasannya Bapak. Tapi Pak, kita mungkin bahas sedikit dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan nih. Kan ada bantuan sebesar 10 miliar kalau nggak salah ya Pak, terkait pembangunan Masjid Raya. Itu sudah atau bagaimana proses progresnya Pak? Jadi yang sifatnya bantuan, ada yang melalui jalur musrembang. Bisa melalui pertanian, bisa melalui perikanan, bisa melalui apa saja. Tapi ada juga yang sifatnya dikatakan bantuan keuangan. Bantuan keuangan. Itu tidak melalui jalur kantor atau dinas. Nah, melalui jalur Pemda. Nah, itulah kemudian sebenarnya ini sudah tahun ketiga. Baru kemudian kita cairkan setelah Pak Adi Sudirman ini yang menjabat. Bukan salahnya pemerintah dulu, bukan salahnya Pak Sahrul, bukan salahnya Pak Nurdin, bukan. Ada persiapan awal yang selalu diingatkan oleh Pak Gubernur Adi Sudirman, lakukan itu. Karena itu menjadi syarat pencairan. Jika itu bantuan keuangan ke pemerintah kabupaten. Nah, sekarang ini ada sekitar 10 M itu untuk membangun masjid. Kenapa kita pacu ini sih? Karena Selayar sudah ditetapkan sebagai tuan rumah seleksi tilawatil Quran hadis tingkat provinsi di tahun 2023. Makanya kita pacu. Dan sekarang sudah naik, pondasi sudah selesai, tiang sudah terancang sudah, itu kan sangat rumit. Sekarang sudah naik pasangan batu jalan.
kami berharap, karena ini kami pacu betul, siang malam mereka kerja. Siang malam mereka kerja. Berarti akan terus berprogres nih ya, Pak sampai. Ini harapan kita menjadi ikon. Ya, betul. Pembukaan STQ yang akan datang ditempatkan di masjid betul. Itu. Nuansanya seperti alun-alun di Jawa. Karena berdekatan dan berseberangan dengan lapangan Pemuda Benteng. Di depannya rumah jabatan lamanya Bupati. Nah, kemudian ada sedikit jalan yang membelah, yang membatas, yang kemudian di sini awalnya kita mau bangun masjid terapung. Tetapi ketika mau kita rintis itu ternyata ada sejumlah kewenangan yang tidak bisa diselesaikan di kabupaten karena menjadi kewenangannya pusat sebab dia kawasan pelabuhan. Jadi tetapi tempat itu, tetapi nuansa terapungnya masih didiskusikan. Tapi sudah jalan itu. Dan kami berharap setelah akan dibuka nanti itu menjadi ikon. Ya, seperti itu. Di situ akan menjadi wisata religius. Kemudian pusat perkembangan UMKM karena seluruh pedagang-pedagang kaki lima akan kita kumpulkan dengan suasana agama. Begitu. Baik Pak. Dan suasana olahraga karena lapangan. Jadi ada satu titik yang menjadi ikon baru, yang nantinya akan menjadi ikon baru untuk Selayar. Dan itu atas bantuan pemerintah provinsi. Siap Pak, luar biasa sekali nih kerjasama dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah Kabupaten Selayar nih Pak. Nah Pak, sebelum kita menutup program pada hari ini, mungkin Bapak punya harapan dan juga saran terkait Kabupaten Selayar itu Pak. Mungkin bisa dipaparkan. Satu kata kunci atau kalimat kunci, Vio. Makasih karena dipancing begitu. Siap Pak, silahkan. Harapan saya dengan Pak Bupati dan seluruh masyarakat Selayar, bangun Selayar berdasarkan posisi strategisnya dan potensi andalannya. Jangan bangun Selayar berdasarkan belas kasihan. Siap. Itu. Karena Selayar bahagian dari Sulsel. Tanpa Selayar, Sulsel tidak lengkap. Tanpa Selayar, Indonesia tidak cukup. Siap Pak, berarti harus berdasarkan potensi yang ada. Posisi strategisnya yang Vio bilang itu berada di pusatnya Indonesia. Semua kapal yang ke timur lewat di Selayar, semua kapal yang ke barat lewat Selayar. Memanfaatkan posisi strategis itu. Dan bangun Selayar berdasarkan potensi andalannya, pariwisata, perikanan, dan itu yang kita tahu. Siap tadi. Itulah harapan dari Wakil Bupati kita hari ini. Mewakili pemerintah dan masyarakat Selayar, bukan Saiful Arif Ansi, bukan. Siap Pak. Tapi Pak, sebelum kita menutup nih, ada baiknya dimohon kesediaannya Pak untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun buat Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-353 Pak. Silakan. 353? Siap. Bukan hanya ucapan, Pio. Pesan. Apakah ini pantun? Ya, boleh Pak. Apakah ini ceramah? Ya, boleh. Apakah ini nasihat? Siap. Apakah ini peringatan? Terserah audiens. Ya. Tapi saya ingin katakan. Oke Pak. Di jalan ini tak ada tempat untuk berhenti. Bersikap lamban berarti mati. Mereka yang bergerak, merekalah yang di depan. Yang berhenti sejenak sekalipun, pasti tergilas oleh roda zaman. Bahasa Al-Qur'annya wal asri. Bahasa Al-Qur'annya wal laili. Bahasa Al-Qur'annya wadduha. Bahasa Inggrisnya don't stop. Don't stop. Jangan berhenti berinovasi. Siap. Jangan berhenti berkolaborasi. Jangan berhenti menginspirasi. Karena waktu tidak pernah mengenal kompromi. Siap, itulah Pak. hadiah saya untuk ulang tahunnya Sulsel 353. 53. Saya Saiful Arif, Wakil Bupati Kabupaten Selayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Mari kita beri tepuk tangan buat Bapak Wakil Bupati kita hari ini. Dan tentunya saya sangat amazed dengan penjelasan-penjelasan Bapak mengenai potensi dan juga yang pasti terakhir penutup hari ini Pak ada kata-kata mutiara nih yang bisa kita ingat terus. Nah, saya mau ucapkan Pak terima kasih atas kehadirannya langsung di studio Tribun Timur kepada Bapak Haji Saiful Arif selaku Wakil Bupati Kabupaten Selayar, dan saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih buat Tribuners yang masih menyaksikan program pada hari ini, dan tentunya
telah banyak pembahasan dan juga inspirasi yang kita dapatkan dari narasumber kita hari ini. Dan buat Tribuners jangan lupa untuk saksikan seri-seri berikutnya dan juga program Tribun lainnya. Saya Fiona Jeretno mewakili narasumber dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.